Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1496. 5 unsur utama saling harmoni, mempertahankan tekad laksana bumi. Dari roda bumi di bawah hingga ruang angkasa di atas, kita berulang-ulang mengamati tempat sekitar. 5 unsur utama saling harmoni dan saling berkaitan, berada di mana-mana dalam alam Dharma. Kita berlindung secara umum pada tubuh dari jalan kebodian dengan beraneka ragam keagungan. Mari kita bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kaki berpijak pada tanah, kepala di bawah langit. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah meninggalkan bumi dan langit ini. Sejak lahir sampai sekarang, kapan kita bisa meninggalkan ruang di antara langit dan bumi ini? Kita tidak bisa lepas dari ruang tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kurang di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita juga harus mengenal roda bumi. Di atas bumi sampai ke luar angkasa. Meskipun sebagai entitas kehidupan, kita sendiri sangatlah kecil dan alam semesta ini tidak terbatas. Kita juga merupakan bagian dari alam semesta ini, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kita sebagai entitas kehidupan. Oleh karena itu, tidak peduli apakah kaki menginjak bumi atau langit di atas kepala kita. Ketika kita mengamati sekeliling kita, coba renungkan. Kita tidak dapat dipisahkan dari 5 unsur utama, yaitu tanah, air, api, angin, dan ruang. 5 unsur utama ini, kita semua tidak dapat dipisahkan dari tanah, ruang, alam semesta, air, api, dan angin. Api mengacu pada matahari, cahaya lampu, dan sebagainya. Ini semua masih berada di dalam ruangan ini. Ini adalah 5 unsur utama. Kita sendiri juga tidak menyadarinya. Di dalam menjalani hidup ini sebenarnya saling harmoni dan saling berkaitan. 5 unsur utama ini berpadu. Kita sering mengatakan 4 unsur utama. Tanah, air, api, angin, di antaranya ada satu yang paling penting, yaitu ruang. Jika tidak ada ruang ini, mana ada Anda, saya, dan dunia? Tidak ada lagi. Jadi mesti ada ruang. Ruang angkasa, jadi ruang angkasa, langit, dan bumi membentuk segala sesuatu. Prinsip kebenaran ini harus kita pahami terlebih dahulu. Menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Kita sering membaca tentang menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Teks itu akan berlalu setelah membacanya. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita, adalah mencakup 5 fase, 5 unsur utama. 5 fase dan 5 unsur utama ini saling harmoni dan saling berkaitan, lancar, selamat tanpa cedera sedikitpun, yaitu damai dan selamat menjalankan kehidupan. 5 unsur utama ini di dalam ruang angkasa ini mengandung tanah, air, api, dan angin. Jika 4 unsur utama ini tidak selaras, maka di dunia akan terdapat banyak penderitaan. Jadi harus saling harmoni dan saling berkaitan. 4 unsur utama selaras di dalam ruang ini. Ruang yang luas ini 4 unsur utamanya harus selaras. Dunia baru akan damai dan selamat. Jadi dunia terbuka luas, sangat terbuka luas. Di mana-mana dalam alam Dharma. Jika kita berpikir dengan cara demikian, bukankah ini dengan kehidupan sehari-hari kita akan menjadi dekat dan tidak terpisahkan, sangat akrab dengan kita, akrab dan tidak bisa dipisahkan. Semua ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenarannya ada di mana-mana dalam alam Dharma. Tiada tempat yang bukan Dharma. Ini adalah dari tanah, ruang angkasa, api, air, dan angin, dan lain-lain. Semua ini harus berlapis-lapis. Kita harus mengamati dengan cermat, bersungguh hati, harus mengamati dengan cermat. Semua benda ini dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Bukankah di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh kurang?
Ini disebut 5 unsur utama. Tanah, air, api, angin, udara, 5 unsur utama. Semuanya berada di sekeliling kita dalam menit dan detik. Kita tidak bisa terpisahkan dari 5 unsur utama. Dapat dilihat bahwa 5 unsur utama ini tidak boleh kekurangan. Di dalam entitas kehidupan kita tidak boleh kekurangan, yakni ia memiliki prinsip kebenarannya yang sangat besar. Adalah kita sebagai manusia yang telah mengabaikannya, sehingga di mana-mana dalam alam dharma. Lalu apabila kita dapat memiliki sedikit memahami dharma, kita berlindung secara umum pada tubuh dari jalan kebodian. Prinsip kebenaran ajaran besar dari dharma ini dalam kehidupan kita, di struktur kehidupan kita, ada di dalam setiap saat dan setiap menitnya. Kita hendaknya memahami dharma. Bodhi adalah kebenaran sejati dan juga adalah prinsip kebenaran. Saat kita berlindung bersamaan dengan kesadaran di jalan kebodian. Inilah yang disebut tubuh dharma. Dharma tidak peduli seberapa luas tanahnya, seberapa kuat anginnya, seberapa banyak airnya, seberapa panas apinya, seberapa luas ruangnya. Semuanya memiliki prinsip kebenaran. Kita hendaknya memahami dengan jelas prinsip kebenaran ini dan selalu berwaspada dalam kehidupan kita. Kita hendaknya tidak mengabaikannya. Dalam kehidupan lampau, kita hidup dalam kebingungan. Walaupun di saat kita sedang melafalkan atau membaca sutra, kita mengabaikan 5 unsur utama ini. Kita mengabaikan, kita lupa pada hubungan kita dengan dunia ini. Kita lupa pada ruangan yang mengelilingi kita. Kita lupa pada udara di sekitar kita. Kita lupa pada kehangatan yang ada di sekitar kita. Dan lain sebagainya. Kita mengabaikannya. Keselarasan 5 unsur ini memberikan kita kehidupan. Dulu kita mengabaikannya. Sekarang kita mendengarkan dharma. Kita harus menyelami dengan pikiran dan tubuh kita. Kita harus memahami prinsip masing-masing dengan jelas. Prinsip dari masing-masing hal ini meliputi dharma alam semesta. Jadi kita menyadarinya, maka kita akan melihat dharma di dalamnya. Jika kita tidak menyadarinya, prinsip kebenarannya, maka kita akan hidup dalam kebingungan tanpa kesadaran. Jika kita menyadari, maka kita akan melihat prinsip kebenaran dengan jelas, meliputi dharma alam semesta. Maka kita akan menyelam di dalam dharma atau prinsip kebenaran. Menyelam di dalam prinsip kebenaran. Ini disebut membasuh dengan dharma. Kita dapat sangat murni dan bersih. Dharma bagaikan air. Kita akan sangat memadai dan sangat bersih. Dan terbebas dari semua kerisauan. Dapat merasakan dharma, tubuh dan batin kita merasakan nutrisi dari dharma. Baik fisiologi manusia kita dan kebijaksanaan kita. Semua ini tidak meninggalkan dharma. Oleh karena itu disebut kita berlindung secara umum pada tubuh dari jalan kebodian. Tubuh dan batin kita tidak meninggalkan jalan ini. Tidak meninggalkan pencerahan. Kita tidak tersesat. Kita selamanya berada di dalam jalan pencerahan. Demikian berjalan di atas jalan ini. Ini adalah jalan yang harus kita pelajari, yakni untuk kembali kepada sifat hakiki kita. Mengenai tubuh kita, pandangan kita, perenungan dengan tenang. Ini disebut samadhi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, menimbang kayu dan memikul air, semua ini adalah latihan samadhi. Segala hal yang kita lakukan adalah latihan samadhi. Ini adalah perenungan dengan yang sangat cermat. Hati tidak bercabang. Semua ini adalah berada di tubuh dari jalan kebodian. Semua ini adalah tubuh dharma. Ini adalah tubuh kita. Tidak meninggalkan dharma ini. Jadi, kita berlindung secara umum pada tubuh dari jalan kebodian. Ini adalah jiwa kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, dengan beraneka ragam keagungan, dharma terkadang membuat kita sangat sedih. Dunia ini dipenuhi oleh kejahatan dan kekeruhan yang parah. Benar, dunia dipenuhi kejahatan dan kekeruhan.
Di luar dari jiwa kebijaksanaan benar-benar sangat jahat dan keruh. Dan di dalam jiwa kebijaksanaan kita dapat menikmati lingkungan yang demikian baik. Baik itu di dalam kehidupan kita. Kaki menginjak bumi dan kepala menyangga langit. Alam semesta dan alam dharma di sekeliling kita diamati dengan teliti. 5 unsur utama saling harmoni dan saling berkaitan. Prinsip kebenaran sangat dipahami dan sangat jelas. Kita semua berada di dalam prinsip kebenaran ini. Merasa sangat sukacita. Jiwa kebijaksanaan kita, wujud kehidupan kita, dan alam semesta demikian menyatu menjadi satu. Teringat ini selalu bersukacita dalam Dharma. Saya tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, namun saya sendiri dari dalam batin merasakan sukacita yang penuh semangat dan bergelora. Ini adalah sukacita dalam Dharma. Terdapat berbagai tempat pelatihan batin. Keagungan dari prinsip kebenaran. Semuanya menyebar luas, tubuh dari jalan kebodian, yaitu di dalam jiwa kebijaksanaan. Hadirin sekalian, kita harus bersungguh hati mengevaluasi di antara bumi dan langit dan alam dharma di sekeliling. Semuanya mengandung prinsip kebenaran untuk menyempurnakan jiwa kebijaksanaan dari wujud kehidupan kita. Kita harus sangat menghargainya, menghargai waktu dan bersungguh-sungguh menghayatinya. Oleh karena itu, bumi memiliki 2 makna, bertahan tanpa gerakan dan melahirkan segalanya. Artinya, seorang praktisi yang melatih pemikiran bajik dan seketika tersadarkan kalau wujud dari tubuh dan batin adalah kosong dan hening. Mempertahankan tekad layaknya bumi yang tak tergerakkan, melahirkan 6 paramita dan menjalankan berbagai pahala kebajikan, juga laksana bumi yang bisa melahirkan segalanya. Inilah yang dinamakan samadhi dari roda bumi. Kita menginjakkan kaki di tanah ini. Seharusnya kita semua dapat memahami hal ini. Seringkali dari perjalanan luar, kita dapat mengerti bumi apapun benih yang diberikan akan menghasilkan buah seperti apa. Kita semua tahu itu dengan jelas. Melahirkan segalanya, yaitu seperti kita sedang melatih diri, melatih pemikiran bajik. Kita harus selalu menggunakan hati yang sangat damai, sangat murni dan tenang. Dengan hati yang sangat tentram itu, berpikir dengan tenang, sangat tenang. Dengan hati yang hening, ini kita berpikir dengan hati-hati. Selama ini, Anda memikirkan satu hal. Oh, sudah jelas, seketika tersadarkan. Apapun hal itu, pada mulanya terlihat bentuk. Barang ini, pikirkan dengan tenang. Kualitasnya, bentuknya, dan kebenarannya. Segala sesuatu memiliki bentuk dan kebenarannya. Tubuh dan pikiran kita telah mengalami dan menggabungkannya. Oh, seketika tersadarkan, semuanya kembali kepada kekosongan. Kita telah memahami dan mengetahui bentuknya. Hal-hal ini dianalisa sampai akhir. Kekosongan kembali ke kosongan. Api kembali ke api. Angin kembali ke angin. Tanah kembali ke tanah. Berbagai benda materi ini memiliki prinsip kebenaran masing-masing. Maka ketika kita melihat kembali, keberadaan menakjubkan itu muncul. Keberadaan menakjubkan itu yaitu perasaan sukacita. Rasa sukacita dalam Dharma. Priti Janana. Wujud dari tubuh dan batin adalah kekosongan dan hening seperti ini. Segala kekhawatiran dan ketidaktahuan, semuanya tiba-tiba lenyap, menjadi satu dengan alam dan kehampaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita dapat memahami bahwa semua ini adalah kosong dan tidak terbatas. Di ruang kosong dan tidak terbatas ini adalah sebuah prinsip yang sangat bagus. Jika kita bisa memahami hal ini, tentu saja pikiran kita tidak akan tergoyahkan. Jadi mempertahankan tekad layaknya bumi yang tak tergerakkan, melahirkan 6 paramita, dan menjalankan berbagai pahala kebajikan. Dari manakah akar para bodhisatwa berasal? Begitulah cara mereka muncul, sebab mereka telah memahami prinsip 4 unsur dan 5 wujud. Ada keempat elemen. Di manakah penampakan kekosongan di ruang? Ruang yaitu lingkungan yang lebih besar. Tanpa ruang ini bagaimana bisa ada gunung?
sungai, atau daratan. Bagaimana bisa ada banyak sekali bentuk dan penampakan di dunia? Jadi semuanya ada di ruang ini. Itu semua adalah bentuk. Seluruh ruang tampak seperti kehampaan. Semuanya ada. Ketika kita telah memahami bahwa tekad layaknya bumi yang tidak pergerakan. Nah, setelah kita memahami prinsip 5 wujud dan 5 unsur tersebut, batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, kita harus bertekad untuk tekun mempraktekkan jalan bodhisattva. Di mana ikrar ini? Itu tidak bisa dilihat. Kita harus mempraktikannya. Oleh karena itu, mempertahankan tekad layaknya bumi. Karena kita manusia tidak bisa meninggalkan tanahnya. Biarpun kamu duduk di atas sebuah kursi, kursinya pun menempel di tanah. Bahkan kamu di dalam sebuah gedung ratusan tingkat juta, fondasinya juga berada di tanah. Sama halnya, maka manusia tidak akan mampu meninggalkan tanah. Maka tanah akan selamanya seperti ini, dan tidak bergerak. Segala sesuatu berada di atas bumi, gunung, sungai, dan daratan, atau segala sesuatu yang dibangun oleh manusia di bumi, yang dibangun di bumi seperti transportasi, konstruksi, dan perumahan. Jenis mana yang tidak berhubungan dengan bumi, yaitu tanah. Begitulah caranya manusia akan hidup selama-lamanya. Seringkali dikatakan bahwa energi kekeruhan 4 unsur tidak selaras. Iklim ekstrim, bumi sudah rusak. Walau bagaimanapun cara kamu merusaknya, bumi ini akan selalu ada. Bagaimana gunung dibuka, bagaimana gunung menjadi rusak, masih tersisa tanah bumi. Di dalam kedalaman lautan, dasar lautan juga adalah tanah. Bersamaan juga dengan udara. Seberapa tinggi pun sebuah gunung, di atasnya juga adalah tanah. Secara keseluruhan atau intinya, bumi ini tidak tergoyahkan. Hakikatnya, bumi adalah tak tergoyahkan. Oleh sebab itu, kita harus mempertahankan tekad layaknya bumi. Bagaimana kita harus menjaga batin kita dan mempertahankan bumi kita. Kita harus melindungi bumi kita dari kehancuran. Bumi bisa hancur karena kerisauan dan ketidaktahuan. Kerisauan dan ketidaktahuan ada di dalam batin setiap orang. Buddha mengajarkan kita, di bumi dan di angkasa, 5 unsur. Semuanya dibutuhkan oleh manusia. Adalah karena 5 unsur utama harmonis, maka ada manusia. Dengan adanya manusia, maka terus muncul batin tidak seimbang. Sehingga manusia yang terus-menerus muncul menjadi sumber bencana. Semua berasal dari dalam batin. Di dalam batin banyak nafsu, sehingga mengakibatkan kehancuran. Hanya jika umat manusia dapat memahami prinsip kebenaran dan mengetahui cara menghargai bumi. Dengan demikian barulah dapat terjadi perdamaian di antara langit dan bumi. Sang Buddha berharap bahwa semua orang di dunia aman. Langit di bumi aman, mesti harus membabarkan dharma. Setelah tersadarkan, prinsip kebenaran ini semuanya harus jelas, harus memahami kebenaran, menyayangi prinsip kebenaran. Dari prinsip kebenaran ini, agar orang-orang bisa mempergunakannya. Oleh karena itu, perlu orang yang membabarkan dharma. Oleh karena itu, Sang Buddha membabarkan dharma. Selain itu, harus mewariskan dharma. Setiap orang mendengarkan dharma. Pendengar dharma juga harus bisa membabarkan dharma. Dan juga bisa mewariskan dharma. Seandainya hanya dibicarakan saja, hanya bisa bicara karena dunia sudah rusak. 4 unsur utama sudah dicemari manusia. Kegelapan batin sudah merusak 4 unsur alam. Sekarang 4 unsur utama ini harus diperbaiki. Masih juga butuh orang. Oleh karena itu, dharma harus diwariskan sampai ke semua orang. Perlu mengajarkan dharma bodhisattva masuk ke tengah orang banyak. Bodhisattva bagaimana datang adalah demikian datang. Perlu satu persatu dihayati. Setelah dihayati, dengan sendirinya batin dan alam semesta bisa menyatu menjadi satu. 5 unsur utama terbentuk. Kita memahami prinsip pengetahuan tentang 5 unsur utama. Dengan sendirinya batin kita akan mempertahankannya layaknya bumi. Sama halnya tidak bergerak,
harus menjaga baik sebersit pikiran kita ini. Sebersit pikiran ini dapat melahirkan 6 paramita. Berdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, meditasi, kebijaksanaan. Beberapa dharma yang dapat digunakan untuk memahami prinsip ini. Prinsip ini harus digunakan di dunia. Maka harus masuk ke tengah kerumunan orang. Ini adalah dasar dari para bodhisattva. Dengan demikian melahirkan 6 paramita dan menjalankan berbagai pahala kebajikan. Harus mengumpulkan pahala kebajikan ini. Oleh karena itu, perilaku harus disesuaikan dengan prinsip dan bersikap yang beretika. Etika ini membenarkan lingkungan orang. Maka Tiongkok memiliki prinsip 5 hubungan mendasar. Etika dalam berkeluarga, inilah yang dapat menjaga kehidupan seseorang. Sama halnya dengan Sang Buddha ingin membuat kita memahami 5 hubungan mendasar ini. 5 tahap seperti hubungan mendasar tanah, unsur udara, unsur angin, unsur api, unsur air, dan lain sebagainya. Unsur tanah, unsur air, unsur api, serta unsur angin juga memiliki hubungan mendasar ataupun ruang juga memiliki hubungan mendasarnya. Ini adalah prinsip yang sama. Konghucu dan lainnya mengajarkan tentang 5 hubungan mendasar. Sang Buddha mengajarkan rupa yang melampaui duniawi dari 5 hubungan mendasar. Semua ini adalah metode sederhana agar kita bisa memahami semua ini ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memahaminya dengan menyeluruh, kita bisa berhasil dalam menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya. Sedangkan sebab dan kondisi tentu saja membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjadi matang. Batin kita terbebas dari rintangan karena kita senantiasa memiliki kekuatan ikrar. Kita mesti masuk ke tengah orang banyak, yang untuk masa waktu tak terbatas. Benih ini mesti terus dikembangkan seperti ini. Jadi, laksana bumi yang bisa melahirkan segalanya. Batin kita mengakumulasi pahala kebajikan ini. Ketika kita mengakumulasi berbagai pahala kebajikan, kita tidak boleh melekat pada ini, tetapi kita harus menerapkannya. Dengan demikian kita membina diri ke dalam dan menerapkan di luar dengan sendirinya. Membina diri ke dalam adalah jasa pahala. Mempraktikkan di luar adalah moral kebajikan. Inilah pahala dan kebajikan. Kita mesti menggunakan bahasa untuk menggambarkannya, sehingga mereka dinamakan pahala dan kebajikan. Dalam proses pembinaan diri kita mesti membina diri ke dalam, sambil mempraktikkan di luar dengan tekun. Ketika menyerap Dharma Buddha ke dalam batin, kita juga menerapkannya di tengah orang banyak. Demikianlah semestinya. Jadi mari kita bersungguh hati untuk memahami ini. Maka laksana bumi yang bisa melahirkan segalanya. Inilah yang dinamakan samadhi dari roda bumi. Ini adalah samadhi dari roda bumi. Jika kita memahami bumi, maka kita semestinya juga memahami ruang. Bumi, di atas bumi ada air, api, dan angin. Demikianlah siklus dari elemen-elemen ini. Adalah sesuatu yang tidak boleh berkurang dalam kehidupan kita. Sum-sum Dharma juga demikian. Semoga kita semuanya dalam mendengarkan sutra bukan hanya pada tata bahasa. Kita semuanya harus memahami untuk membabarkan sutra ini. Aspek jejak telah berlalu, sekarang kita masuk pada aspek pokok, akar mendasar dari kita. Bagaimana bodhisattva dapat bertumbuh, berkembang, dari mana sumbernya? Bagaimana kita dapat memahami prinsip kebenaran? Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap langkah kita berjalan di atas bumi, maka sering mengatakan bahwa menginjak bumi harus pelan-pelan. Kita harus takut bumi kesakitan. Menginjak bumi harus pelan, takut bumi sakit. Setiap langkah, setiap inci mengandung prinsip kebenaran di dalamnya. Ketika kita bergerak dalam ruang ini, kita juga harus bersungguh hati. Tanpa ruang ini, bagaimana bisa ada segala sesuatu? Di dalam ruang ini, segala tindakan dan perbuatan kita juga harus hati-hati. Jika kita ceroboh, juga akan melukai segala benda yang ada di ruang ini, atau ruangan ini. Dunia dari manusia, sehingga sikap dan tindakan kita harus juga sama.
Bahkan ketika tangan Anda menggambar di angkasa, menggunakan tangan juga dapat memperlihatkan makna tanpa batas. Untuk memperlihatkan bukan hanya menggunakan mulut, tetapi menggunakan suara. Sekarang juga ada bahasa isyarat. Ketika melihat berita pada setiap negara, pada berita yang penting, setiap negara memiliki bahasa isyarat. Karena setiap orang pada negara tersebut adalah sama. Terdapat orang yang terlahir dengan kondisi tuli atau bisu. Mereka ingin mengerti, ingin berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga mereka juga perlu memiliki bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat sehingga dapat memahami dengan jelas. Ini merupakan prinsip yang sama. Oleh karena itu, ruang lingkup kita juga harus sangat menghargainya. Kita juga harus sangat menghargai 5 roda unsur utama. 5 roda atau unsur utama dari Buddha Dharma dengan ajaran dan didikan dunia. Kita harus jelas pada setiap hal. Inilah yang dinamakan aspek pokok. Prinsip dari aspek pokok kita harus mengerti. Jika kita mengerti hal ini, kita dapat sangat jelas. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, "Aku sekarang mengatakan kebenaran. Engkau sekalian hendaknya meyakini dengan sepenuh hati. Semenjak dahulu kala aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini." Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sejak bodhisattva ini muncul dari tanah dan dari luar angkasa, kita harus memahami prinsipnya, ruang, dan prinsip tanah. Jadi kemunculan dari bumi, dari mana mereka berasal? Bagian sutra ini mengatakan, pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Maitreya bersabda para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya memunculkan keraguan dalam batin mereka. Sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu berpikir demikian. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Di masa lalu, Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva ini melihat mereka yang datang dari langit dan muncul dari dalam tanah. Tetapi mereka tidak mengenali satu dengan yang lain. Jadi, karena penasaran mereka bertanya, dari mana para bodhisattva ini berasal? Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Siapakah mereka? Sang Buddha memperkenalkan mereka. Dari sinilah mereka berasal. Mereka masih ragu, karena orang-orang ini adalah bodhisattva yang agung, dengan begitu banyak pengalaman, pemahaman menyeluruh dan kekuatan spiritual. Siapa guru mereka? Sang Buddha memperkenalkan dirinya. Sayalah guru mereka. Mereka semua adalah muridku. Tapi mereka masih tidak percaya padanya dan mulai bertanya lagi. Sang Buddha menjelaskan lagi kepada mereka. Apakah kalian masih ingat? Harus ingat satu bagian di dalam sutra di mana bodhisattva membahas keraguan ini. Sang Buddha menjelaskan satu persatu. Saat ini bodhisattva Maitreya dan bodhisattva lain semua memiliki keraguan yang sama. Walaupun Sang Buddha berkata, ini semua adalah murid saya sepanjang masa saya. Sang Buddha juga menjelaskan, sepanjang masa yang sangat lama membimbing mereka. Dan sampai saat ini saya baru mencapai pencerahan. Sekarang membabarkan sutra lotus. Kita semua berkumpul lagi. Sayalah yang membimbing mereka. Bodhisattva Maitreya dan semuanya masih merasa tidak terbayangkan. Bodhisattva ini telah sekian lama, demikian dalam pencapaian prinsip kebenaran sepanjang kalpa yang tak terhingga. Prinsip kebenaran yang dipahami, ajaran yang dipahami demikian dalam. Sang Buddha mencapai tingkat kebudaan belum lama. Bagaimana bisa membimbing orang sebanyak ini? Mereka memiliki keraguan, masih belum terlalu jelas memahami. Maka di naskah berikutnya Bodhisattva Maitreya mewakili para bodhisattva bertanya, bagaimana mungkin Bhagawan dalam waktu yang begitu singkat telah mengajar dan membimbing para bodhisattva agung yang berjumlah asamkheya tak terhingga dan tak terbatas, memungkinkan mereka untuk berdiam dalam Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Mereka datang dari mana? Sang Buddha mencapai kebudayaan baru 40-an tahun. Mereka memiliki keraguan. Demikian banyak bodhisattva yang muncul dari bumi. Apakah benar Buddha Sakyamuni ini? Beliau mencapai kebudayaan baru di kehidupan ini. Sebelumnya belum menjadi Buddha. Bagaimana bisa membimbing demikian banyak orang? Para bodhisattva ragu. Apakah benar mereka ini dibimbing Buddha Sakyamuni? Benar-benar ragu.
Bagaimana mungkin Bagawan dalam waktu yang begitu singkat telah mengajar dan membimbing para bodhisatwa agung yang berjumlah asamkheya tak terhingga dan tak terbatas. Artinya Buddha telah mencapai pencerahan sempurna selama 40-an tahun. Jadi diragukan kalau begitu banyak bodhisatwa yang muncul dari bumi adalah mereka yang dibimbing oleh Buddha. Jadi bagaimana Sang Buddha bisa mendidik dan membimbing para bodhisatwa agung dalam waktu yang begitu singkat, sehingga sekarang sangat stabil, berdiam dalam Anuttara Samyak Sambodhi. Mereka kelihatannya seperti sudah mencapai pencerahan sempurna. Sepertinya mereka mempunyai pencerahan yang sangat tinggi. Kelihatannya mereka adalah bodhisatwa agung yang sangat tercerahkan. Apakah ini benar-benar mungkin? Memungkinkan mereka untuk berdiam dalam Anuttara Samyak Sambodhi. Memungkinkan mereka untuk berdiam pada kebodian tiada tara. Artinya jangka waktu untuk praktek bimbingan adalah singkat. Sedangkan kumpulan yang dibimbing ada sedemikian banyak. Kebajikan dari pembimbingnya adalah besar, makanya sulit untuk diyakini. Orang-orang ini, para bodhisatwa ini telah berdiam pada kebodian tiada tara, yaitu tingkat pencerahan yang tertinggi. Sepertinya para bodhisatwa ini telah mencapai banyak hal. Artinya jangka waktu untuk praktik bimbingan adalah singkat. Yang diragukan oleh setiap orang adalah Sakyamuni Buddha sekarang baru mencapai kebudaan. Jangka waktu praktiknya harusnya tidak lama. Beliau baru saja mencapai kebudaan. Bukankah itu berarti waktunya belum lama? Saat mencapai kebudaan sampai sekarang baru 40 tahunan. Sangat singkat. Kenapa? Kebajikan dari pembimbingnya, bagaimana pencapaiannya dapat begitu luar biasa? Buddha yang kita tahu sekarang dari pencerahan sampai sekarang sudah 40 tahunan. Bagaimana bisa menggugah dan membimbing begitu banyak orang? Bagaimana beliau mencapai kebajikan ini? Beliau baru saja mencapai kebudaan. Bagaimana kekuatannya di masa lalu? Bagaimana beliau mengumpulkan kebajikannya? Bagaimana beliau melakukannya? Masa lalunya lagi sebelum beliau mencapai kebudaan. Beliau sudah membimbing begitu banyak. Sekarang banyak orang dengan pencapaian luar biasa. Ini sebabnya semua orang sulit mempercayainya. Inilah keraguan mereka. Agak sedikit susah untuk dipercayai. Jadi mereka berbicara kepada Sang Buddha. Naskah selanjutnya mereka berbicara kepada Sang Buddha. Kemudian mereka berkata kepada Buddha, "Bagawan, ketika Tathagata masih seorang pangeran dulu, engkau meninggalkan istana Sakya dan pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhi Manda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi." Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sang Buddha Bagawan Tathagata saat menjadi seorang pangeran dulu, meninggalkan istana suku Sakya, yaitu meninggalkan istana, pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhi Manda, mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu tempat Sang Buddha mencapai kebudaan. Itu adalah tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya. Beberapa hari lalu juga sudah kita jelaskan kota Gaya. Bodhi Manda itu tidak begitu jauh dari kota Gaya. Di tengah-tengah ini beliau mencapai kebudaan. Saat itu sebenarnya di saat ini, sejak beliau meninggalkan istana terus sampai mencapai kebudaan. Ini waktunya hanya ada 10 tahun lebih. Karena proses sejak membina diri hingga mencapai kebudaan ini, karena semua orang ada keraguan. Pangeran sejak keluar dari istana Sakya pergi membina diri. Kemudian mereka berkata pada Buddha, "Bagawan, ketika Tathagata masih seorang pangeran dulu, engkau meninggalkan istana Sakya." Karena ragu makanya berkata, "Ketika dulu Tathagata masih seorang pangeran di Kapilawatu, tidak mau mewarisi kerajaan dan meninggalkan istana Sakya." Tathagata ketika dulu saat masih berada di istana sebelum Tathagata membina diri, dia adalah pangeran di Kapilawastu. Ada sangat banyak sebab dan kondisi di dalam istana. Kebijaksanaan anak ini berbeda dengan anak yang biasanya. Banyak berpikir, memandang sangat jauh, juga menghayati dengan sangat mendalam. Beliau ingin memahami berbagai macam prinsip kebenaran di dunia.
Beliau dengan umumnya anak seumurannya pasti tidak sama. Jadi perlahan-lahan mengakumulasi. Kisah ini semua orang sudah tahu. Perlahan-lahan mengakumulasi terus demikian sampai beliau membangkitkan tekad hendak meninggalkan istana. Alasan hendak meninggalkan istana hanya satu. Bagaimana memecahkan misteri kehidupan ini? Harus bagaimana menyelesaikan penderitaan manusia? Ini adalah apa yang ingin beliau cari. Jadi pangeran di saat itu dalam kehidupan ini artinya jauh sebelum mencapai kebudaan. Sang Buddha hendak membicarakan masa lalu lagi. Masih seorang pangeran dulu. Pada masa kehidupan lampau, Buddha adalah Prabhapala yang berdiam di surga Tusita, mengendarai gajah harum dan roda mentari untuk terlahir di istana raja pada tanggal 8 bulan 4, penanggalan Imlek di Taman Lumbini, dinamakan Siddhartha. Pada masa kehidupan lampau, dia disebut Prabhapala. Prabhapala ini terlahir di surga Tusita pada masa kehidupan lampau. Dapat tiba di surga Tusita. Masa lalunya di surga Tusita mengacu pada waktu sebelum dia dilahirkan dalam istana. Datang dari surga Tusita. Sebelumnya kedatangannya di surga Tusita adalah masa Buddha di Pankara. Pada masa Buddha di Pankara ada satu kota bernama Kota Besar Bunga Teratai. Kota Besar Bunga Teratai, Sang Buddha pada masa itu dinamakan Dipankara. Raja di kota besar ini menghormati Buddha. Maka raja mengundang Buddha dan Buddha Dipankara masuk istana untuk menerima persembahan. Ini adalah peristiwa besar di negara tersebut. Semua orang membentangkan jalan, membangun jalan. Dalam proses membangun jalan ini, sedikit tidaknya ada bagian jalan yang tidak rata. Tetapi Buddha Dipankara mulai melewati jalan yang dibentangkan. Meskipun belum sepenuhnya rata, ada seorang praktisi. Dia mendengar bahwa Buddha Dipankara hendak memasuki kota. Semua orang ingin jalanan yang dibentangkan rata menanti kedatangan Buddha Dipankara. Pada proses pembentangan jalan ada area kecil yang belum begitu rata. Barusan turun hujan. Setelah turun hujan pada area yang tidak begitu rata dan sedikit cekung itu, jatuh masuk ke dalam. Muncul air lumpur pada area yang cekung tersebut. Saat Buddha Dipankara akan berjalan di atasnya, praktisi spiritual ini segera melepaskan ikatan rambut dari kepalanya dan menebarkannya di atas tanah. Di jalan yang terdapat air dan lumpur dan tidak rata, membuka jalan seperti ini, agar Buddha Dipankara dapat berjalan di atasnya. Karena sebab dan kondisi demikian, Buddha Dipankara melihat kesungguhan dari praktisi spiritual ini. Beliau pun memberi peramalan, pencapaian kebudaan baginya. Kamu bisa mencapai kebudaan seperti saya di masa mendatang, praktisi spiritual. Anda melatih diri dengan pemikiran seperti ini, membuka jalan dengan rambutmu untukku. Di masa mendatang, kamu dapat mencapai kebudaan dan menjadi Buddha seperti saya. Kelak gelarmu adalah Sakyamuni. Setelah melewati banyak kalpa, yaitu masa kalpa yang sangat panjang, beliau menemukan makhluk suci yang tak terhingga dan terus mengakumulasi pahala dari keluhuran. Dia mempraktikkan jalan bodhisattva dan membina benih bodhisattva untuk terus mengakumulasi pahala dari kebajikan. Jadi, jika terus menunggu sampai Buddha Kasapa lahir, maka secara alami Anda akan terlahir kembali di Tusita untuk menjadi calon Buddha selanjutnya. Yang berarti Anda akan mampu menjadi Buddha di kemudian hari. Oleh karena itu, tempat calon Buddha selanjutnya disebut Prabhapala. Jalinan jodoh sudah tiba. Dia akan datang ke istana dari Tusita dengan menunggangi gajah. Dan dia akan terlahir seperti ini. Inilah Pangeran Kapilawastu. Bermula dari takdir seperti ini. Jadi hari ke-8 bulan April adalah kelahiran pangeran. Kita semua mengetahui hal ini dan semua orang mengetahui ceritanya. Artinya masa lalu kehidupan ini ada di Tusita. Untuk menjadi Buddha, setiap Buddha harus melewati surga Tusita dan menjadi calon Buddha selanjutnya di tempat itu. Maitreya saat ini juga sedang berada di surga Tusita, namun membutuhkan waktu yang lama di tempat itu untuk menjadi calon Buddha selanjutnya. Karena waktu di alam Buddha, waktu di surga Tusita berbeda dengan dunia manusia. Namun, berdasarkan waktu di dunia manusia masih sangat lama. Di surga Tusita,
di kalpa tak terhingga dulu adalah Buddha di Pankara. Jalinan jodoh bagaimana dia melatih diri, yaitu membentangkan rambut untuk dilalui. Demikian mempersembahkan untuk dilalui oleh Buddha. Buddha berjalan melaluinya. Batin yang tulus ini cara demikian melatih diri, sehingga dia demikian melaluinya. Ini pokok dari pelatihan dirinya. Pokok bagaimana diakumulasi, yaitu melalui pelatihan diri. Selain Mahabinyanya Nabi Buddha, salah satu dari 16 pangeran datang kembali, datang dan datang lagi, dari kehidupan ke kehidupan. Di dalam kitab Jataka Sutra, ada periode waktu yang tak terbatas, pahala kebajikan yang diakumulasinya. Semua orang harus jelas dari kehidupan ke kehidupan kita, tidak meninggalkan ruang di antara langit dan bumi. Ruang di antara langit dan bumi tidak terpisah dari 4 unsur utama. Demikian 5 unsur utama bergiliran berpadu, harus seimbang. Kita semua harus memahami dengan jelas. Memahaminya, memahami prinsip kebenaran kita. Lingkungan kehidupan kita dimulai dari kapan? Dari mana proses pelatihan diri para bodhisattva? Inilah pokok. Kita sekarang juga sedang melatih diri, sehingga makhluk agung adalah bodhisattva. Bodhisattva dunia kita disebut makhluk agung. Kita juga disebut bodhisattva. Bodhisattva disebut makhluk agung. Memupuk tekad luhur, membangkitkan ikrar agung, menjalankan praktik luhur, masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk. Ini semua proses pelatihan diri, sampai meninggalkan keduniawian, sampai pada dan lain-lain. Selalu pertahankan niat pikiran ini. Pertahankan batin seperti bumi yang tak bergerak. Segala sesuatu lahir dari bumi, seperti segala fenomena, juga terbentuk dari batin kita. Sehingga semua harus senantiasa bersungguh hati.